Hendak memancing ikan, seorang warga Darmasraya, Sumatera Barat malah menangkap seekor buaya dewasa di Sungai Batang Piruko yang memiliki panjang lebih dari 4 meter. Sebelum ditangkap, kehadiran buaya raksasa ini telah meresahkan warga. Tambahin deh, Kang. Pedet nih, nggak dapat tambahin. Sebuah peristiwa langka terjadi 22 Oktober 2015 lalu di Sungai Batang Piruko, Kecamatan Sitiung 1, Kabupaten Darmasraya, Sumatera Barat. Inilah video amatirnya ketika seekor buaya muara dewasa berhasil dijerat oleh seorang warga yang tengah memancing ikan. Si penangkap buaya beradu kuat selama berjam-jam hingga akhirnya buaya kehabisan tenaga. Dengan kekuatan sedikitnya 5 orang, buaya raksasa yang meresahkan warga akhirnya bisa dilumpuhkan. Warga pun bersusah payah untuk mengevakuasi buaya dari sungai menuju daratan. Agar tidak melawan, keempat kaki buaya juga dijerat dengan tali dan rantai. Kabar penangkapan buaya yang telah di keresahan Sungai Batang Piruko cepat menyebar dari mulut ke mulut. Warga dari segala penjuru daerah aliran Sungai Piruko pun mulai berdatangan ke lokasi. Inilah penampakannya. Buaya ini memiliki bobot sekitar 1 ton serta panjang berkisar 6 meter. Si penemu dan penangkap buaya bernama Adila menempatkannya di dekat kandang ayam di teras belakang rumahnya. Saat ditanya, Adila sendiri tak menyangka bisa menjerat buaya muara raksasa itu dengan mudah. Pas mancing karena kita di pinggir air kan, air itu bergoncang, keluar buaya ini kan. Namanya kita nampak buaya sekali tentu kan gemetar. Tapi kita berpikir gimana cara nangkapnya kan. Kita langsung pulang, ambil tali, kita udah nggak di situ buaya itu kan. Nah, lalu besoknya kita balik lagi ke sana kan, mana tahu keluar lagi. Jadi kita ada persiapan tali kan. Nah itu tahu-tahu memang muncul lagi buaya itu kan. Ya lalu kita jerat lah apanya, moncongnya kan. Untuk menjaga kelestarian satwa yang termasuk langka, Adila berencana akan kembali melepas buaya muara ke alam liar, namun di lokasi yang jauh dari pemukiman warga. Demikian laporan tim liputan Topik. Gara-gara kerap jadi ajang balap liar, polisi merazia sebuah komplek perkantoran di Boyolali, Jawa Tengah. Hasil razia ada seratusan sepeda motor yang disita polisi. Begitu melihat polisi, peserta balap liar di komplek perkantoran terpadu Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah berupaya kabur. Namun, rupanya polisi sudah menutup semua akses pintu keluar masuk komplek kabupaten. Sebagian peserta balap liar yang panik langsung meninggalkan sepeda motornya begitu saja. Namun ada juga yang disembunyikan di tempat parkir salah satu kantor. Namun polisi dapat membedakan mana sepeda motor balap liar dan mana yang bukan. Umumnya, peserta balap liar sudah mengganti knalpot dan spion sepeda motornya. Kendaraan-kendaraan ini biasanya juga tak dilengkapi surat-surat lengkap. Tercatat ada seratusan sepeda motor yang ditinggalkan pemiliknya. Polisi juga menemukan minuman keras dari balik jok sepeda motor. Ini operasi dalam rangka operasi Sekda dengan target operasi balapan liar di lingkungan alun-alun Kabupaten Boyolali ini dan mengganggu keamanan masyarakat di sekitar. Guna menelusuri pemiliknya, polisi membawa seluruh sepeda motor ke markas Polres Boyolali dengan menggunakan truk. Demikian laporan Agus Sabtono dari Boyolali, Jawa Tengah.
Di Sumatera Selatan, 5 gajah terlatih bantu memadamkan kebakaran hutan di lokasi yang sulit dijangkau petugas pemadam kebakaran. Sementara itu, proses pemadaman dengan pesawat Wing BE-200 yang disewa dari Rusia sempat terkendala padatnya penerbangan di Pangkal Pinang. 5 gajah terlatih dengan dipandu pawangnya menyusuri lahan gambut yang terbakar di kawasan konservasi Suaka Marga Satwa Padang Pesugihan, Sumatera Selatan. Gajah-gajah terlatih ini cukup efektif membantu menjangkau kawasan lahan gambut yang sulit ditembus petugas pemadam kebakaran. Selama 5 hari dikerahkan, 5 gajah yang tergabung dalam tim Manggala Agni berhasil memadamkan api di kawasan hutan Suaka Marga Satwa Padang Pesugihan. Itu diberdayakan untuk membantu mobilisasi peralatan Manggala di titik kebakaran di Suaka Marga Satwa Padang, tepatnya di jalur 21. Sehingga dan gajah yang kita perbantukan untuk membantu pemadaman Manggala ini di titik lokasi jalur 21 itu sejumlah 5 ekor. Sementara itu, pemadaman kebakaran hutan dengan menggunakan pesawat Wing BE-200 yang disewa dari Rusia siang tadi sempat terganggu jadwal penerbangan di Pangkal Pinang. Selama disewa, 2 pesawat Rusia sudah menumpahkan sebanyak 740 ton air di kawasan lahan gambut di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. 3 bulan dilanda kabut asap, 90.000 warga Provinsi Jambi terserang penyakit ISPA. 40.000 lebih diantaranya terdapat di kota Jambi. Khawatir serangan ISPA terus meningkat, Wali Kota Jambi perintahkan setiap puskesmas menyediakan ruang isolasi. Inilah salah satu ruangan perawatan untuk pasien terserang ISPA di Puskesmas Putri Ayu di kota Jambi. Ruangan yang sebelumnya digunakan sebagai aula ini disulap menjadi ruang evakuasi bagi korban ISPA. Ruangan ini dilengkapi dengan tempat tidur yang layak, fasilitas AC, dan jaraknya pun dibuat terpisah dari ruangan pasien biasa. Saya sudah akan mengumpulkan semua kepala puskesmas, kepala klinik, pemimpin rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta untuk menyiapkan satu ruangan. Apakah itu bangsal yang besar, apakah itu ruang pertemuannya yang siap digunakan untuk evakuasi warga, khususnya balita yang terkena asap. Tidak perlu pakai tempat tidur yang seperti tempat tidur rumah sakit. Kita menggeletak di bawah pun tidak apa-apa, tapi siapkan bangka semua, infus, dan ruangan itu harus punya AC, punya exhaust fan, cukup kalau punya air purifier. Sejak kabut asap melanda Provinsi Jambi 3 bulan lalu, penderita ISPA terus meningkat. Tercatat sebanyak 90.000 lebih warga Jambi terjangkit penyakit ISPA, 40.000 diantaranya berada di kota Jambi. Demikian laporan tim Liputan Topik. Hendak memancing ikan, seorang warga Darmasraya, Sumatera Barat malah menangkap seekor buaya dewasa di Sungai Batang Piruko yang memiliki panjang lebih dari 4 meter. Sebelum ditangkap, kehadiran buaya raksasa ini telah meresahkan warga. Tambahin deh Kang, pedet nih kalau dapat tambahin. Sebuah peristiwa langka terjadi 22 Oktober 2015 lalu di Sungai Batang Piruko, Kecamatan Sitiung 1, Kabupaten Darmasraya, Sumatera Barat. Inilah video amatirnya ketika seekor buaya muara dewasa berhasil dijerat oleh seorang warga yang tengah memancing ikan. Si penangkap buaya beradu kuat selama berjam-jam hingga akhirnya buaya kehabisan tenaga. Dengan kekuatan sedikitnya 5 orang, buaya raksasa yang meresahkan warga akhirnya bisa dilumpuhkan. Warga pun bersusah payah untuk mengevakuasi buaya dari sungai menuju daratan. Agar tidak melawan, keempat kaki buaya juga dijerat dengan tali dan rantai.
Namun ada juga yang disembunyikan di tempat parkir salah satu kantor. Namun polisi dapat membedakan mana sepeda motor balap liar dan mana yang bukan. Umumnya, peserta balap liar sudah mengganti knalpot dan spion sepeda motornya. Kendaraan-kendaraan ini biasanya juga tak dilengkapi surat-surat lengkap. Tercatat ada seratusan sepeda motor yang ditinggalkan pemiliknya. Polisi juga menemukan minuman keras dari balik jok sepeda motor. Ini operasi dalam rangka operasi Sekda dengan target operasi balapan liar di lingkungan alun-alun Kabupaten Boyolali ini dan mengganggu keamanan masyarakat di sekitar. Guna menelusuri pemiliknya, polisi membawa seluruh sepeda motor ke markas Polres Boyolali dengan menggunakan truk. Demikian laporan Agus Saptono dari Boyolali, Jawa Tengah. Di Sumatera Selatan, 5 gajah terlatih bantu memadamkan kebakaran hutan di lokasi yang sulit dijangkau petugas pemadam kebakaran. Sementara itu, proses pemadaman dengan pesawat Wing BE-200 yang disewa dari Rusia sempat terkendala padatnya penerbangan di Pangkal Pinang. Lima gajah terlatih dengan dipandu pawangnya menyusuri lahan gambut yang terbakar di kawasan konservasi Suaka Marga Satwa Padang Pesugihan, Sumatera Selatan. Gajah-gajah terlatih ini cukup efektif membantu menjangkau kawasan lahan gambut yang sulit ditembus petugas pemadam kebakaran. Selama 5 hari dikerahkan 5 gajah yang tergabung dalam tim Manggala Agni berhasil memadamkan api di kawasan hutan Suaka Marga Satwa Padang Pesugihan. Itu diberdayakan untuk membantu mobilisasi peralatan Manggala di titik kebakaran di Suaka Marga Satwa Padang, tepatnya di jalur 21. Sehingga dan gajah yang kita perbantukan untuk membantu pemadaman Manggala ini di titik lokasi jalur 21 itu sejumlah. Lalu besoknya kita balik lagi ke sana kan, mana tahu keluar lagi. Jadi kita ada persiapan tali kan. Nah itu tahu-tahu memang muncul lagi buaya itu kan. Ya lalu kita jerat lah kapalnya, moncongnya kan. Untuk menjaga kelestarian satwa yang termasuk langka, Adila berencana akan kembali melepas buaya muara ke alam liar, namun di lokasi yang jauh dari pemukiman warga. Demikian laporan tim liputan Topik. Pemirsa, gara-gara kerap jadi ajang balap liar, polisi merazia sebuah komplek perkantoran di Boyolali, Jawa Tengah. Hasil razia ada seratusan sepeda motor yang disita polisi. Begitu melihat polisi, peserta balap liar di komplek perkantoran terpadu Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah berupaya kabur. Namun, rupanya polisi sudah menutup semua akses pintu keluar masuk komplek kabupaten. Sebagian peserta balap liar yang panik langsung meninggalkan sepeda motornya begitu saja. Kabar penangkapan buaya yang telah di keresahan Sungai Batang Piruko cepat menyebar dari mulut ke mulut. Warga dari segala penjuru daerah aliran Sungai Piruko pun mulai berdatangan ke lokasi. Inilah penampakannya. Buaya ini memiliki bobot sekitar 1 ton serta panjang berkisar 6 meter. Si penemu dan penangkap buaya bernama Adila menempatkannya di dekat kandang ayam di teras belakang rumahnya. Saat ditanya, Adila sendiri tak menyangka bisa menjerat buaya muara raksasa itu dengan mudah. Pas mancing karena kita di pinggir air kan, air itu bergoncang, keluar buaya ini kan. Namanya kita nampak buaya sekali tentu kan gemetar. Tapi kita berpikir gimana cara nangkapnya kan. Kita langsung pulang, ambil tali. Kita udah nggak di situ buaya itu kan.